Oke. Dan kami melakukan polling di sosial media. Hasilnya mayoritas responden menilai kelestarian lingkungan kerap menjadi korban pembangunan. Nah, ini prosentasenya yang menjawab ya 88%, yang menjawab tidak 12%. Konstitusi mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep state capture ini tengah menjadi sorotan bersamaan dengan menguatnya narasi oligarki. State capture ini adalah korupsi politik sistemik di mana proses pembuatan kebijakan publik dan aturan main dipengaruhi atau dimanipulasi untuk menguntungkan dan melindungi kepentingan pengusaha ataupun penguasa. Saya ingin komentar dari masing-masing narasumber, dari Bu Alin. Ya, jadi kalau kita lihat perekonomian Indonesia itu backbone-nya adalah komoditi, SDA, ya, sumber daya alam. Dan harga dari komoditas ini itu naik turun ya, volatile. Kayak batu bara bisa di bawah $100 per ton, tapi pernah juga sampai 400 ton gitu. Sedangkan biaya ekstraksinya itu ya segitu-segitu aja gitu. Secara rata-rata ngeruk batu bara itu ya segitulah per ton. Nah, jadi di bisnis ini itu kita bisa jadi kayak mendadak. Ya, jadi kayak mendadak karena ketika harganya tinggi, wah tiba-tiba banyak nih uang kita. Nah, itu yang sebenarnya harus dilihat ya, bagaimana mendistribusikan rente ini, ya, rente dari komoditas ini. Itu sebenarnya hak siapa sih gitu kan? Karena cukup miris melihat ada daerah-daerah yang sumber daya alamnya melimpah, tapi kok penduduknya miskin gitu. Itu jadi uang kemana gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, jadi ada nih dalam ketika kita melihat bagaimana ya sumber daya alam itu dikelola, ada namanya natural resource curse. Ini ada semacam mungkin pattern ya, walaupun ada juga negara yang nggak seperti ini. Yang negara-negara yang sumber daya alamnya itu melimpah cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, kualitas demokrasinya rendah, kemudian juga indikator pembangunannya itu nggak bagus gitu dibandingkan negara yang mungkin sumber daya alamnya nggak melimpah gitu ya. Dan tentunya ini kita harus hati-hati. Ini kita bisa jadikan warning aja deh gitu ya, nggak harus pesimis juga terhadap ini. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa mengelola sumber daya alam ini. Kita punya berapa sumber daya alam, kapan sebaiknya kita ngambilnya, dan bagaimana kita memastikan bahwa sumber daya alam, renewables, non-renewables, itu bisa ditabung istilahnya, tetap tersedia untuk generasi mendatang. Berarti kan apa? Bukan dihabiskan sekarang gitu. Betul. Ya? Tapi hilirisasi bisa jadi salah satu solusi tidak? Hilirisasi itu adalah salah satu cara kita untuk mengcapture nilai tambah domestik dari ekstraksi sumber daya alam yang ada. Ya tentunya itu adalah upaya kita untuk mengenerate value ya untuk perekonomian kita. Tapi manajemen sumber daya alam dari mulai kita mengeruk hasil bumi di perikanan, di pertanian, kemudian di mineral, tambang ya, itu perlu di manage gitu. Tapi secara data kekayaan alamnya kita punya tidak sih? Atau jangan-jangan tidak semua wilayah, tidak semua daerah yang punya resources itu kita ketahui semua? Yang pasti yang namanya cadangan, ya kalau di mineral cadangan itu ada datanya ya, tapi memang itu kan kadang ditemukan cadangan baru dan lain-lain. Ya, selalu gitu. ada keterbaruan ya? Selalu ada. Nah masalahnya ketika kita tahu kita punya apa di mana, itu bagaimana kita mengeksploitasinya dan bagaimana distribusi rente itu dibagi gitu ya, sehingga akhirnya bukan si business owner ini yang akhirnya dapat semua. Dan ini peran manajemen fiskal jadi penting gitu ya, karena gimana caranya ketika ada windfall profit yang besar itu, negara itu bisa mengcapture juga. Karena fungsi negara kan fungsi distributif ya, dalam artinya APBN-nya. Jadi sistem fiskal kita belum bisa mengakomodasi ya urusan distribusi rente ini sebenarnya. Itu mungkin salah satu problemnya juga. Rules-nya gitu. porsinya begitu ya? Betul. Oke, Pak Trubus? Iya, kalau saya sih melihat memang state capture ini lebih kepada ini ya, nilai atau nilai keuntungan ya, karena itu dia lebih menempatkan bagaimana ketika menguntungkan. Ini menguntungkannya dalam pengertian kelompok elit.
bukan kepentingan untuk masyarakat secara ini, bukan, tapi lebih kepada elit atau termasuk dalam korupsi korporasi. Nah, jadi di sini yang mereka merasa untung itu jalan, Mbak. Nah, kemudian yang kita lihat juga street catcher itu sebenarnya kan negara semuanya harus menguntungkan dalam konteks APBN, untuk kemudian masyarakatnya juga ada diuntungkan di situ. Tapi yang terjadi kemudian kan ketika korporasi harus berurusan dengan birokrasi, mau nggak mau kan korporasi juga mengeluarkan kos banyak, gitu. Nah, kos inilah yang harus diambil dari istilahnya mengeksploitasinya secara luar biasa. Misalnya kayak kita lihat Freeport itu kan begitu langsung gunungnya begitu dikeruk sedemikian rupa sampai akhirnya istilahnya perlindungan terhadap lingkungannya sudah nggak ada lagi, gitu. Yang ada adalah bagaimana target-target dalam konteks sumber daya alam yang sudah dihitung itu sesuai keuntungannya itu bisa lanjut, gitu ya. Itu yang lainnya menurut saya memang ini minimnya juga masalah budaya yang pada akhirnya adalah lebih menempatkan ini kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok penguasa, kelompok-kelompok elit yang ini korporasi dan sebagainya, itu kelompok-kelompok itu adalah selalu pengennya eksis dengan alasan keberlanjutan itu. Jadi dengan eksisnya itu kemudian dia dengan segala cara itu kemudian mengabaikan hukum, mengabaikan norma-norma yang ada, aturan juga diabaikan semua. Yang penting adalah saya dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Ketika celah itu ada, aturan yang ada, nanti akan tidak pernah kita di dalam penegakan satu hukum lingkungan misalnya kemudian nanti tanyakan lingkungan. Itu kemudian hasilnya memuaskan publik itu kan sangat jarang. Publik ujungnya ya sudah jadikan korban aja. Karena itu state capture ini memang perilaku korupsi yang memang paling menggurita di dalam soal lingkungan, Mbak. Karena pada akhirnya kepentingan ekonomi, kepentingan pembangunan, kemudian tadi kaitannya dengan PSN misalnya, itu semuanya diperuntukkan untuk kemajuan bangsa, gitu. Sebuah bangsa akan maju ketika kemudian pertumbuhan ekonominya, kemudian industrinya masif, kemudian SDM-nya bisa bekerja secara industri, gitu ya. Itu yang dibanggakan. Tapi kalau misalnya terlalu banyak masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat yang istilahnya maaf aja seperti masyarakat Baduy misalnya yang nggak pernah maju, itu dianggap sesuatu yang ini harus ditinggalkan, walaupun itu kalau perlu dimusuhin kan. Padahal itu mereka ini yang melestarikan lingkungan, mereka yang menjaga lingkungannya. Tapi dengan ada aturan yang dibikin sendiri, nanti ujungnya masuk ke situ, Mbak. Artinya masyarakat Baduy suatu saat akan tergusur. Itu kepentingannya itu, Mbak. Baik, Pak Laude? Ya, saya sambung saja dari dua pembicara sebelumnya. Pollingnya itu menurut saya itu valid. Pertama tadi kita bilang bahwa di dunia itu ada tulisan yang sangat terkenal, itu Curse of Natural Resources. Jadi kutukan orang-orang yang memiliki sumber daya alam yang besar. Ada Nigeria lah, beberapa negara Afrika, Indonesia, seperti itu. Tapi kalau misalnya di Indonesia kita sempitkan lagi, di mana sih sumber daya alam yang paling banyak di Indonesia? Misalnya emas paling banyak di mana? Di Papua. Iya, Timur ya. Seperti itu. Nikel Indonesia itu secara dunia paling tertinggi di dunia. Kita mempunyai deposit 21% nikel deposit di dunia gitu. Nomor 2 Australia 20% seperti itu. Di mana sih ada nikel? Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Maluku. Makanya belum lama di Kompas ditulis itu daerah penghasil ini ya betul-betul tidak merata seperti itu. Jadi siapa yang diuntungkan dari ini? Jadi kalau misalnya pasal 33 itu betul-betul tidak pernah terimplementasi dengan baik oleh undang-undang dasar kita itu. Walaupun bunyinya sebagus itu, tetapi yang dimiliki oleh tadi itu siapa itu? Para pengusaha dan elit politik. Dan makanya saya bilang pada waktu di KPK dulu itu kan kami punya program itu GNSDA, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Ditandatangani oleh Presiden sendiri, oleh semua aparat penegak hukum termasuk Panglima waktu itu tanda tangan. Depannya Pak Jokowi, semuanya tanda tangan. Saya pernah presentasikan itu di Vienna, terus banyak yang tanya teman-teman dari luar negeri itu, apa hubungannya militer dengan national resources?
Do they have that power? Dia bilang gitu. Saya bilang, ya kamu datang ke Indonesia aja. Who are behind those? Saya bilang seperti itu. Makanya mereka harus tanda tangan. Sayangnya tanda tangan itu hanya berhenti di tanda tangan. Sekarang itu yang menurut waktu saya di sana itu saya jadikan seperti program utamanya KPK. Baik itu dari pencegahan maupun dari penindakannya. Misalnya nih, ada izin usaha pertambangan lebih luas izinnya di atas kertas dibanding luas wilayahnya. Saya mau kasih tahu ke provinsinya. Itu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara. Karena waktu itu izin itu masih bisa dikeluarkan oleh bupati, datang bupati kemudian. Jadi tidak pernah melihat. Jadi tanpa ada pelibatan dari pusat ya? Sekarang itu kan ditarik ke provinsi, sekarang ditarik ke pusat bahkan akibat itu. Tapi makanya setelah di overlay akibat raja-raja kecil itu. Iya, seperti itu. Tetapi ketika pendistribusiannya setelah ditarik ke pusat pun itu menimbulkan masalah di daerah. Misalnya kewenangan tentang kehutanan sekarang menjadi pusat. Terus siapa yang jagain hutan? Yang jagain hutan, misalnya dinas kehutanan hampir sekarang tidak di kabupaten. Jadi kalau orang mau merambah, gampang saja. Jadi itu memang governance-nya sumber daya alam kita itu masih sangat ruwet dan sayangnya itu para elit politik ini yang darahnya juga dari sumber daya alam harusnya kan memikirkan bagaimana implementasi pasal 33 dari itu. Menjadi kemaslahatan untuk semua. Ini hanya menjadi kemaslahatan untuk orang-orang tertentu. Harusnya kalau memang sumber daya alam itu dikeruk, kemudian jadi kemaslahatan, disejahterakan untuk masyarakat yang di sana, semuanya makmur gitu ya. Ya contoh, semua orang tahu dulu kalau waktu kita masih kecil, siapa penghasil, pulau apa penghasil aspal di Indonesia? Pasti mereka bilang Pulau Buton, seperti itu. Tapi saya masih ingat kecil, rumah saya di Kabupaten itu mungkin sekitar 2 km dari rumahnya Bupati. Tidak ada aspalnya tuh. Tidak ada aspalnya. Bertolak belakang dari brandnya. Jadi lo bayangin, penghasil aspal jalanannya tidak beraspal. So, di mana aspal kami itu? Mohon maaf ya, dibawa ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Seperti itu. Jadi makanya orang tempatan itu hanya menjadi korban sebenarnya. Tidak pernah mendapatkan nilai ekonomi yang besar. Baik, kita akan lanjutkan diskusi melindungi Ibu Pertiwi usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.